warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fatmawati. Saya mahasiswa dari Amik Tridharma Palu. Kali ini saya akan memaparkan materi yang berjudul Perangkat Lunak Sistem dan dari mata kuliah Konsep Teknologi Informasi dan oleh dosen pembimbing Aco Lele Eskom MM. Yang pertama adalah perangkat lunak. Perangkat lunak benar-benar tidak dapat lepas dari kehidupan dunia modern, dan ketika bergerak ke abad 21, perangkat lunak akan menjadi pengendali bagi kemajuan baru di dalam semua hal, mulai dari pendidikan dasar sampai rekayasa genetika. Setelah itu kita masuk ke pengertian perangkat lunak sistem. Perangkat lunak sistem merupakan salah satu istilah genetika yang merujuk pada jenis perangkat lunak komputer yang berfungsi untuk mengatur dan mengontrol segala aktivitas pada perangkat keras sehingga perangkat lunak aplikasi dapat melakukan tugasnya dengan baik. Perangkat lunak sistem ini merupakan bagian esensial dari sistem komputer. Setelah dari pengertian, kita masuk ke bagian-bagian perangkat lunak sistem. Perangkat lunak sistem atau support software adalah program yang digunakan untuk mengontrol sumber daya komputer, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dan kedudukan program ini umumnya sebagai perantara antara program aplikasi dan perangkat keras komputer. Bagian-bagian tersebut meliputi sistem operasi, utilitas, dan device driver. Pertama, kita akan membahas tentang sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak dasar yang berfungsi sepenuhnya untuk mengendalikan sistem komputer. Contohnya seperti Windows, Unix, dan Linux. Adapun fungsi sistem operasi yaitu 1. Manajemen proses, 2. Manajemen sumber daya, dan 3. Manajemen data. Setelah dari sistem operasi, kita masuk ke utilitas. Utilitas adalah program yang bermanfaat untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya sistem, misalnya untuk memformat disket. Beberapa penggolongan utilitas menurut tugas yang dilakukan yaitu 1. Pencadangan atau backup, 2. Pemulihan data atau recovery, ketiga antivirus, keempat kompresi data, kelima defragmentasi, dan keenam pemformat disk. Setelah dari utilitas, kita masuk lagi ke device driver. Device driver merupakan program yang berfungsi untuk membantu komputer dalam mengendalikan peranti-peranti periferal. Perangkat lunak ini biasanya disediakan vendor yang memproduksi perangkat keras. Sebagai contoh, ketika memasang sebuah modem atau scanner, pengguna harus menginstal device driver terlebih dahulu agar perangkat keras tersebut dapat berfungsi dengan baik. Setelah dari device driver, kita masuk kedua, yaitu penerjemah bahasa. Program yang Anda gunakan, entah sebagai program aplikasi ataupun program sistem, semua dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman. Penerjemah bahasa pemrograman sendiri dapat dibedakan menjadi beberapa bagian yaitu 1. Assembler, 2. Compiler, dan 3. Interpreter. Pertama, assembler adalah program yang digunakan untuk menerjemahkan kode sumber ke dalam bahasa rakitan atau assembly atau ke dalam bahasa mesin. Kedua, compiler adalah program penerjemah yang mengonversi semua kode sumber selain dalam bahasa rakitan menjadi kode objek. Kemudian interpreter adalah program yang menerjemahkan satu persatu instruksi dalam kode sumber dan kemudian segera menjalankan instruksi yang telah diterjemahkan tersebut. Oke, yang ketiga adalah penutup. Perangkat lunak sistem merupakan program yang digunakan untuk mengontrol sumber daya pada komputer, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Perangkat ini juga berfungsi sebagai perantara antara program aplikasi dan perangkat keras komputer. Perangkat lunak sistem ini juga merupakan sekumpulan data elektronik yang disimpan oleh komputer dan dapat berupa program atau instruksi yang akan menjalankan suatu perintah. Oke teman-teman, untuk download materi lengkapnya, silahkan kunjungi blog saya, linknya ada di kolom deskripsi. Dan terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah menyimak penjelasan singkat dari saya. Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. So, thank you for watching!